Desa Penglipuran adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Bangli. Total area dari desa ini mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke desa Penglipuran dari Denpasar, Taman Rama. Jaraknya sekitar 44 km dan waktu yang kami tempuh adalah sekitar 95 menit. Nah, berdasarkan data ini, kita dapat menentukan kecepatan rata-rata dari bus yang kita gunakan. Rumusnya, jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya 44 km dan waktunya 95 menit atau sekitar 1,5 jam. Jika dibagi, kita akan mendapatkan hasil 27,8 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata dari bus yang kita gunakan adalah 27,8 km per jam. Kalian pernah dengar nggak sih tentang sejarah desa Penglipuran? Nah, dari namanya sendiri, ia memiliki arti yang mendalam. Di mana Penglipuran berasal dari kata Pangling Pura yang berarti tempat suci untuk mengenang para leluhur. Menurut sumber-sumber di internet, desa ini berdiri pada abad ke-14 pada masa kepemimpinan Raja Dewa Gede Putu Tangkeban ketiga. Dan desa ini diberikan sebagai hadiah untuk rakyat Bayung Gede yang telah bersedia untuk bertarung melawan kerajaan Gianyar. Sehingga mereka dapat beristirahat di tempat yang lebih dekat daripada tempat asalnya, yaitu di Kintamani. Untuk mengetahui lebih detailnya, ayo kita lihat di pembahasan berikut. Sebelum kita masuk ke topik lainnya, mari kita dengarkan sejarah dari desa Penglipuran. Konon katanya, desa ini adalah desa yang diberikan oleh Raja Bangli kepada masyarakat yang telah berpartisipasi untuk melawan kerajaan Gianyar. Untuk memastikan hal tersebut, ayo kita tanyakan kepada warga di sana. Halo guys, nah kalian pasti penasaran ya sih gimana sih sejarah desa ini? Daripada penasaran kita tanya salah satu warga yuk. Di sini saya bersama dengan Ibu Nurhayati. Oke, Ibu bertanya Niki tentang desa Niki. Desa Niki kan di Bangli. Dulu itu berarti desa Niki bekas kerajaan Bangli, bener gitu? Bener lagi. Kalau boleh tahu nih Bu, di sini nih kan masih kental nggak adat Hindu budaya zaman dulu? Masih kental banget nih. Boleh dijelasin Bu, maksudnya kayak apa ada tradisi dari zaman dulu yang masih sampai sekarang? Kalau tradisi di sini ya ada seperti upacara-upacara itu masih dari dulu sampai sekarang itu. Saya juga dengar-dengar di sini kalau misalkan ngaben itu ada yang meninggal tuh nggak dibakar, benar nggak dibakar nih gitu. Walaupun ngaben itu nggak diangkat lagi. Kalau boleh tahu itu udah emang dari dulu berarti ya. Kalau boleh tahu nih juga Bu mungkin akses sedikit nanya rumah warga sini kan masih sangat tradisional ya. Nah itu tuh bangunannya itu bangunan dari lama tapi baru dibuat gitu. Jadi Rusak direnovasi. berarti dari lama gitu. Ya berarti ini udah dari Karena udah zaman mengikuti zaman tapi tidak menggunakan tradisi. enten gitu. Nah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa desa Penglipuran adalah desa yang bercorak agama Hindu. Di mana hal ini dibuktikan dengan bangunan rumah-rumah di sana yang masih sangat kental dengan tradisi agama Hindu. Ditambah lagi, ada Pura Luhur Penglipuran yang menjadi tempat warga setempat melaksanakan sejumlah ritual keagamaan, di mana pura ini telah ada sejak peninggalan Kerajaan Bangli. Nah, salah satu ritual besarnya adalah Ngusabe, yang biasanya dilakukan untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Ritual ini memiliki sarana upacara yaitu banten yang berisikan sarana utama jajan bantal berwarna merah dan putih. Nah, sarana lain yang diisi adalah buah-buahan dan jajanan lain yang tidak digoreng.
Karena dalam upacara ini tidak diperbolehkan menggunakan sarana atau jajan yang digoreng. Selain itu, setiap 15 hari sekali masyarakat di sana akan datang ke Pura Penataran untuk bersembahyang. Ritual ini terus dilakukan karena sudah diajarkan oleh para tetua adat dan merupakan ajaran yang diwariskan oleh para leluhur. Yang artinya, meskipun desa adat Penglipuran mempertahankan tradisi, mereka juga bisa mengintegrasikan inovasi sains dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya. Misalnya, mereka dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengelola limbah, energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi, atau bahkan memanfaatkan teknologi komunikasi demi mempromosikan pariwisata budaya mereka kepada dunia luar. Dengan cara ini, mereka dapat tetap memelihara identitas budaya mereka sambil tetap maju ke arah masa depan. Halo teman-teman, di sini saya Made Pratiana dari absen 13. Di sini saya membawakan materi mengenai pendidikan Pancasila, yaitu gotong royong. Simak video berikut ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu kearifan lokal dan gotong royong. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berupa tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berubah sejalan dengan waktu atau dinamis, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kearifan lokal muncul karena adanya pengalaman dalam menghadapi kehidupan. Pengalaman seseorang tersebut dianggap benar sehingga menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul. Nah, salah satu penerapan dari kearifan lokal dan gotong royong ini ada di salah satu desa di Bangli, yaitu Desa Penglipuran. Seperti yang kita tahu, Desa Penglipuran masih menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong kekeluargaan, dan kearifan lokal. Hal ini tercermin dari tatanan Desa Penglipuran, baik dari segi struktur maupun fisiknya. Tatanan tersebut mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Kemampuan mempertahankan tradisi ini membuat Desa Penglipuran menjadi unik. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Nah, di sini saya mewawancarai salah satu warga Desa Penglipuran, yaitu Bapak Inyoman Subrani. Bapak Subrani menjelaskan bahwa warga Penglipuran memiliki kebiasaan membersihkan pekarangan rumah setiap pagi dan sore, dan kebiasaan itu tetap dipertahankan sampai saat ini, sehingga desa mereka menjadi bersih dan merupakan tempat tujuan pariwisata. Lalu mereka juga memiliki rutinitas gotong royong yang diadakan sebulan sekali atau di saat ada upacara tertentu. Nah, Bapak Subrani juga menyebutkan bahwa sebagian dari masyarakat Penglipuran merupakan pedagang di mana setiap rumah menjual aksesoris seperti gelang, kalung, lalu berbagai macam minuman, dan salah satunya yang menjadi ciri khas Desa Penglipuran yaitu loloh cem-cem. Sedangkan sisanya berprofesi sebagai pegawai dan petani. Di sini disebutkan juga bahwa anak muda dari Desa Penglipuran mampu menempuh pendidikan sampai kuliah. Bahkan anak-anak dari Bapak Subrani ini sudah sampai sarjana. Selanjutnya, Desa Penglipuran memiliki peraturan yang cukup unik, di mana apabila seseorang memiliki pasangan lebih dari satu, maka akan dikucilkan dan ditempatkan di karang memadu. Adapun adat yang berbeda yang menjadi salah satu ciri khas Desa Penglipuran yaitu karya musabel bantal, yang dimana sesajen hanya berisikan jajan bantal dan tidak boleh jajan gorengan. Dan adapun bangunan di setiap pekarangan rumah yang menjadi ciri khas Penglipuran yaitu dapur dan balai. Nah, dapur ini berfungsi sebagai tempat memasak. Namun dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat tidur sekaligus tempat memasak dalam satu ruangan. Dan balai yang berfungsi untuk upacara manusiaatnya seperti pernikahan, potong gigi, dan ngaben. Lalu, untuk interview selanjutnya, saya mendapat beberapa informasi yang hampir sama dengan sebelumnya. Ibu Puspawati menjelaskan bahwa Desa Penglipuran sudah lama dijadikan tempat wisata karena kebersihannya, dan itu mulai sekitar tahun 1992. Ia juga menjelaskan bahwa klien adat memberitahu warga-warga desa untuk rutin membersihkan lingkungan di sana. Disebutkan juga jika kondisi lingkungan tidak bersih, maka warga bisa dikenai denda. Ibu Puspawati menjelaskan jika ada yang memasuki karang memadu atau tempat pengasingan orang yang terlibat poligami, maka mereka tidak boleh melewati daerah rumah-rumah di desa tersebut.
Dan terakhir, saya mendapat informasi bahwa rumah-rumah seperti bangunan dapur dan balai boleh direnovasi jika memiliki kerusakan yang parah. Namun tidak boleh menghapuskan atau menghilangkan bentuk asli dari rumah tersebut, sehingga masih bisa terlihat ciri khas rumah itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video sebelumnya yaitu bahwa warga desa Penglipuran memiliki kebiasaan membersihkan pekarangan rumah dan kebiasaan itu tetap dipertahankan sampai saat ini, sehingga desa mereka menjadi bersih dan merupakan tempat tujuan pariwisata. Lalu, mereka juga memiliki rutinitas gotong royong yang diadakan sebulan sekali atau di saat ada upacara tertentu. Pariwisata ini memberi dampak positif bagi masyarakat, di mana sekitar 80% masyarakat di sana berprofesi sebagai pedagang di setiap rumahnya, menjual aksesoris seperti gelang, kalung, atau minuman ciri khas Penglipuran yaitu loloh cemcem, dan sisanya berprofesi sebagai petani dan pegawai. Pendidikan di generasi penerus di desa Penglipuran juga cukup tinggi. Rata-rata mereka mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana. Di desa Penglipuran memiliki peraturan yang cukup unik, di mana apabila seseorang memiliki pasangan lebih dari satu, maka dikucilkan dan ditempatkan di karang memadu. Adapun adat yang berbeda yang menjadi salah satu ciri khas desa Penglipuran yaitu karya musabah bantal yang dimana sesajen hanya berisi jajan bantal. Dan adapun bangunan di setiap pekarangan rumah yang menjadi ciri khas Penglipuran yaitu dapur dan balai. Bangunan ini dipertahankan oleh warga-warga agar tetap menunjukkan ciri khas dari desa Penglipuran. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mempertahankan budaya juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan begini mereka juga bisa mempertahankan identitas budaya mereka sambil mengikuti perkembangan zaman. Meskipun teknologi sudah masuk ke desa tersebut, mereka tetap tidak menghilangkan kearifan lokal dari desa Penglipuran. Namun mereka memanfaatkan teknologi untuk memasarkan pariwisata mereka menggunakan internet dan media sosial sehingga lebih banyak orang mengenal budaya Bali yang masih dilestarikan sampai sekarang. Selamat pagi Seriudi dan teman-teman sekalian. Nama saya Putu Esversa Rukanata Putri dari kelas 10-3. Saya akan membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi negosiasi. Jadi yuk kita simak seperti apa contohnya. Cia. Ada deh kayaknya. Ini aja nggak sih? Belasan. Kurang natural nggak sih awalan? Ya, saya udah capek, Sir. Baju-bajunya lucu tau. Wow. Oke, cut. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih negosiasi itu apa? Negosiasi atau teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan berbeda. Tujuan dari teks negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, negosiasi ini memiliki ciri-ciri antara lain menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, dan yang terakhir, mengarah pada tujuan praktis. Nah, sekarang seperti apa sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita simak video berikut ini. Gelangnya lucu tuh. Kalian mau beli nggak? Mau. Boleh. Kalian mau ke sana? Tapi nggak ada pedagang, tempat lain aja nggak sih? Ada di Ini mana? aja gimana? Enggak. Ada gelang tuh, kalian Yuk beli di sini. Couple aja nggak sih? Boleh. Ayo. Misi. Mending beli ini aja nggak sih? Sama yang hitam-hitam. Boleh. Ini lucu tau. Misi Bu. Oh segini berapa ya? $40 ya Bu ya. 30 semua boleh Bu. 30. Kalau 20? 20 enggak, 25. 25 boleh. Oke. 25 nggih Bu. Susunya di 5.000 berarti. Jadi Seriudi ini
hasil gelang nego saya loh, Sir. Saya dapat 25.000, Sir. Terus dari nego juga ditawarin sama ibu-ibunya untuk ambil lagi satu, Sir. Halo, Sir. Jadi sekarang saya mau nego part 2, Sir. Jadi sekarang saya kepengen beli baju ini, Sir. Nah, ini kan bagus nih, Sir. Nah, saya pengen. Jadi saya mau beli. Nah, oke. Ya, sih, Bu. Mau beli bajunya yang itu berapa nggih? Yang yang ini. 100. Nggak bisa 90, Bu. Nggak bisa 90. 90. Boleh, Bu? Boleh, beneran, Bu? Wih. Kasih, Bu. Kasih banyak, Bu. Oke, guys, jadi habis ini kita kemana nih? Makan lapar. Pulang langsung aja nggak sih? Keliling nggak sih? Kita kan mau nyari informasi lagi juga ya. Makan dulu baru nyari lagi. Ini udah jam segini sih, kita makan aja dulu. Makan aja dulu. Tapi di mana? Di mana? Kanur. Tapi di sini ada kafe bambu. Mau ke sana nggak? Boleh. Main deket sih. Sana aja yuk. Jalan kaki. Nggak tahu. Coba aja dulu. Ke sana berarti ya? Ya. Oke. Yuk. Yuk. Nah, jadi sebelum diakhiri, kesimpulan yang kita dapatkan dari video tersebut adalah bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak dengan kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai keputusan yang saling menguntungkan dan memprioritaskan kepentingan bersama. Negosiasi dapat memfasilitasi transfer teknologi dari negara-negara maju ke Indonesia. Dengan bernegosiasi dalam hal lisensi, kerjasama riset, atau investasi langsung, Indonesia dapat memperoleh akses ke inovasi terbaru dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Baik, sekian untuk video hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, dan terima kasih Sir Yudi dan teman-teman semua atas perhatian yang telah diberikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Matematika bisa ada di mana aja ya? Kalau di Desa Penglipuran ada nggak ya? Ayo kita lihat. Seperti yang kita ketahui, Desa Penglipuran tentunya berisi dengan kumpulan rumah-rumah tradisional. Nah, kalian tahu nggak sih, karena ini adalah salah satu tempat wisata di Bali, pengurus desa di sini menunjukkan data mengenai keluarga tiap rumahnya loh, yang terdapat di plang nomor rumah. Nah, dari plang tersebut, kita dapat melihat jumlah kakak, jumlah laki-laki dan perempuan, serta total anggotanya. Jadi untuk matematika kali ini, saya akan mencari data untuk mengenai data statistika hubungan kakak dan jumlah keluarga. Di sini ada data. Nah, sekarang saya sedang mencari dan mengkoleksi data mengenai jumlah kakak yang ada di tiap rumahnya dan juga total anggotanya. Ini adalah data-data yang telah dikumpulkan dari 36 rumah, yang kemudian diolah menjadi diagram pencar, yang berjudul korelasi jumlah kakak dan jumlah anggota, di mana sumbu X adalah jumlah anggota, sementara sumbu Y adalah jumlah kartu keluarga. Kalau dilihat-lihat, diagramnya berbentuk seperti tanjakan dari kiri ke kanan nggak sih? Nah, ini berarti jumlah kakak dan jumlah anggota keluarga mempunyai hubungan atau korelasi yang positif, di mana jika jumlah kakak ada banyak, maka jumlah anggota pun bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah kakak sedikit, maka anggotanya pun juga sedikit. Sekilas mungkin kalian melihat bahwa ada beberapa data yang menunjukkan total anggota dalam suatu rumah itu sekitar 20 hingga 30-an orang.
Dan dari observasi saya, rata-rata satu rumah di desa ini tidak cukup untuk ditinggali oleh 20-an orang. Tetapi, kenapa ya di datanya menunjukkan anggota sebanyak itu? Nah, dari hasil analisa, bisa diasumsikan bahwa tidak semua anggota yang didatakan tinggal di rumah sekecil itu, di mana beberapa dari mereka telah hidup dengan keluarga kecil masing-masingnya di rumah yang berbeda. Faktor lainnya juga karena desa ini dijadikan sebagai tempat pariwisata. Logikanya, mana ada orang yang ingin tinggal di rumah dengan sedikit privasi, bukan? Oh iya, diagram tadi tentunya dibuat dengan memanfaatkan teknologi seperti laptop atau tab yang proses pembuatannya menggunakan aplikasi atau website Google Sheet maupun Excel. Nah, dengan bantuan teknologi, kita tadi dapat mengidentifikasi jenis hubungan yang mungkin ada antara jumlah kakak dan jumlah anggota. Dan juga, teknologi memudahkan kita dalam membuat diagram pencar loh, di mana tanpa teknologi, kita tadi harus membuat diagram secara manual, tidak dengan beberapa klik saja. Sadar nggak sih kalau diagram sebar ini akan berguna bagi kehidupan kita? Karena kita dapat menghubungkan antara dua variabel yang ada di sekitar kita untuk memecahkan suatu masalah loh. Nah, contohnya nih, dari lingkungan sekitar. Jika kita mengambil data jumlah pohon yang ditanam di suatu desa dan jumlah orang yang terkena gangguan pernafasan, apakah kita dapat melihat hubungan antara dua variabel tersebut? Jawabannya adalah tentu saja. Dan hubungannya pun bisa positif, negatif, maupun tidak berkolerasi, tergantung lagi dengan kondisi dan situasi desa tersebut. Nah, diagram sebar dapat membantu menjawab pertanyaan tadi, yang berguna bagi manusia untuk mengetahui faktor-faktor penyakit pernafasan. Maka dari itu, plot sebar sebenarnya sangat membantu mencapai kesejahteraan masyarakat, walaupun mungkin prosesnya terlihat susah dan memusingkan. Gimana? Menarik bukan? Dahulu kala, orang-orang Bali memanfaatkan alat dan bahan yang didapat dari alam sekitar, dan juga ilmu yang sedikit terbatas untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang berada dalam satu banjar atau area. Nah, alat ini digunakan oleh kelihan banjar atau kepala adat untuk memberikan pengumuman atau tanda-tanda kepada sekelompok orang yang tinggalnya berjauhan. Adapun tantangan yang perlu dilakukan untuk menggunakan balai kulkul, di mana kelihan banjar harus menaiki tangga dengan panjang 5 meter terlebih dahulu untuk memukul kulkul. Nah, ada soal nih, jika tangga tersebut berbaring diagonal yang membentuk sudut 62 derajat dari tanah, berapakah jarak warga tersebut dengan balai kulkul? Untuk mencari jawabannya, pertama kita harus menulis variabel yang diketahui, di mana miring mempunyai panjang 5 meter, dan sudut yang diketahui adalah 62 derajat. Nah, karena kita disuruh mencari samping, maka rumus yang tepat adalah rumus trigonometri menggunakan cos, di mana cos theta sama dengan samping bagi miring. Kemudian kita substitusikan variabel yang telah diketahui, sehingga menjadi cos 62 derajat sama dengan x bagi 5. Sehingga menjadi 0,47 sama dengan x bagi 5. Kemudian variabel x akan kita bawa ke depan dan ditukar dengan sudut, sehingga x sama dengan 0,47 dikali 5, yang menghasilkan 2,35 meter. Maka jarak kelihan banjar dengan balai kulkul adalah 2,35 meter. Cukup dengan soal matematikanya, ayo kita balik lagi ke pembahasan tadi. Dulu, orang Bali berkomunikasi lewat balai kulkul, namun sekarang kita tak perlu lagi susah-susah membuat balai kulkul dan menaiki tangganya hanya untuk berkomunikasi. Karena pada zaman yang serba modern ini, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menjalani kehidupan. Salah satu yang terpenting adalah interaksi dan komunikasi, di mana kini kita dapat menggunakan internet dan gadget untuk menjalin hubungan lewat komunikasi. Berita bahaya dan peringatan pun bisa didapat dari HP, TV, laptop, jam tangan, dan lainnya. Sepertinya kita sangat beruntung hidup di era ini ya. As you may see, right now, my friends and I are at Penguin Village, which is located in Bangli, Bali, Indonesia. This place is a very popular destination for tourists, both people from abroad and people from other places in Indonesia. You may be wondering, what are all the fuss about? Why are people visiting this village? First, this village has 3 temples. Temple Penataran,
Pura Penataran, Pura Dalam, and Pura Pusir. Secondly, you can see a 45 hectares bamboo forest. Then, after that, you can shop their exceptional bamboo handicrafts. This includes things like bags, miniatures, and other traditional wood crafts. These craftsmen sell their products right in front of their homes. That's why I'll be checking out the house. Let's go! Alright, so before we get into the interview itself, first I would like to explain what procedure text is. So procedure text is a type of text that is written to explain how to do something. It's a step-by-step explanation of a process or set of instructions for completing a specific task. A procedure text has a different structure from other texts. The first one is the goal. The goal is the starting point of a procedure text. It sets the stage by providing a clear statement of what the reader is trying to achieve by following the instructions. It gives context and purpose, helping the reader to understand why they are undertaking the task. For example, in a recipe, the aim might be to bake a chocolate cake. By stating the aim or goal, the reader can focus on what needs to be accomplished. The second structure is materials or ingredients. This section provides a comprehensive list of everything needed to carry out the task. It ensures that the reader has everything at hand before starting. Materials could include tools, equipment, or other supplies. For example, if you're assembling a piece of furniture, this section would list all the required parts and tools like screws, nails, a hammer, etc. And for ingredients, in a cooking context, this refers to all the food items and quantities needed to prepare a dish. The materials or ingredients section is essential for preparation and helps ensure that the procedure goes smoothly from start to finish. The last part of a procedure text is obviously the steps. The steps are the heart of a procedure text. This section provides a detailed, step-by-step guide on how to achieve the aim or the goal. This breaks down the task into manageable parts, often in chronological or logical order. Each step is usually written in a clear and concise manner, using imperative language or commands. It's vital that these steps are easy to understand and follow, as any ambiguity or complexity can lead to confusion or mistakes. Kalau bahannya ini hanya dari daun, tapi diisi daging kelapa, bumbunya kayak rujak tapi nggak pedas. Alatnya kan ini blender bisa, penggilingan bisa, itu yang dipakai. Itu aja, simple. Based on the interview, making a cham-cham is quite easy. First step is to blend the leaves until it's well blended in a blender. Secondly, pour it into a bowl and add water and mix well. After that, strain the water out of the mixture. Next, add the spices such as chili, sea salt, sugar, and terasi or shrimp paste. This spice is almost like rujak spice, but it's not spicy. Lastly, add coconut meat, and that's it. There's your roast cham-cham. Based on the theme we're taking, which is innovations of science and technology to achieve human balance and welfare in Indonesia, with the advancement of technology, there are certainly both negative and positive aspects. One negative impact that it could include changes in traditional preparation methods, such as using modern machinery instead of traditional techniques, which may affect its authenticity and taste. Additionally, increased access to processed and unhealthy foods due to technology may overshadow traditional recipes like bola cham-cham, leading to a decline in its popularity and consumption. The positive impacts of technology on bola cham-cham is to facilitate wider promotion and distribution of bola cham-cham, allowing more people to discover and enjoy this traditional Indonesian beverage. Sekian video dari kami. Thank you. Bye-bye. Salam.